Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una, amin ya rabbal alamin. Fadilatal muhtaramin al-ulama an-nujaba wa syaikhana al-fudala, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian tafsir pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf di masjid bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Pada pembahasan yang lalu, alhamdulillah, kita sudah menginjak pada pembahasan orang-orang al-muttaqin, hudan lil muttaqin, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka adalah orang-orang yang percaya dengan adanya barang-barang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka juga mendirikan shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka juga memberikan sebagian rizki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diinfakkan atau untuk didermakan. Lalu kemudian tidak kalah pentingnya kita harus melipir sedikit untuk membahas tentang masail tata'allaqu bis shalah. Masalah-masalah atau urusan-urusan yang kaitannya pembahasannya dengan salat. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama itu adalah annan nasa bin nisbati ila shalah ala arba'ati tibaqin. Manusia, jenis manusia terhadap sholat itu ada 4 macam. Ya, jenis-jenis manusia terhadap sholat, masalah menerima sholat atau tidak, itu ada 4 macam. Al-ula tabaqatun lam yaqbaluha. Orang yang pertama, golongan pertama adalah orang-orang yang benar-benar tidak mau menerima sholat. Jadi memang nggak pernah mau sholat, ya. Waroksuhum, kata Syekh Amin Al-Harari, waroksuhum Abu Jahal la'anahullah. Dan pimpinannya orang-orang ini adalah namanya Abu Jahal. Makanya nanti di akhirat orang-orang seperti Abu Jahal dan orang-orang yang tidak mau menerima konsep sholat, tidak mau menuhankan Allah Subhanahu wa taala, mereka ditanya dengan pertanyaan yang memojokkan. Masalakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian terjerumus di dalam neraka saqar? Dijawab oleh mereka, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dulu termasuk orang-orang yang tidak sholat. Tidak sholat maksudnya apa? Tidak mau menerima konsep sholat. Yaitu Abu Jahal itu sudah. Makanya ini hati-hati kalau ada orang muslim, ya, orang muslim ini kalau tidak sholat hati-hati nih. Kira-kira melu Abu Jahal nama boten. Itu orang yang pertama. Lalu yang kedua, tabaqatun qabiluha wa lam yu'adduha wa hum ahlul kitab. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang mau menerima konsep sholat, tapi mereka tidak melaksanakannya. Kalau yang tadi benar-benar tidak mau. Kalau ini menerima perintah, mempercayainya, tapi tidak melaksanakannya. Mereka siapa? Ahlul kitab. Makanya di dalam ayatnya fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah. Di belakang mereka terdapat orang-orang yang adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Makanya disebut di dalam seterusannya ayat, fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan dilemparkan secara hina ke dalam neraka. Jadi pertama tidak menerima konsep sholat, yang kedua menerima tapi tidak melaksanakan sholat. Wasalitsah tabaqatun qabiluha wa addu ba'dan minha wa lam yu'addu ba'dan akhar mutakasilin wa humul munafiqun. Naudzubillah. Golongan yang ketiga adalah golongan yang mau menerima sholat, benar-benar menerima sholat, tapi melaksanakannya setengah-setengah. Maghrib isya mangkat, subuh ora sholat,
zuhur nendang sisa dene buat gawe los ke pol asar. Ada orang-orang seperti itu ada. Makanya disifati oleh Syekh Amin Al-Harari wahum al-munafiqun. Orang-orang yang demikian ini namanya orang-orang munafik. Dan dasarnya adalah qaulullah ta'ala innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik mereka mengira bisa mengelabui Allah padahal mereka sendiri yang dikelabui oleh Allah. Wa idza qamu ilas shalah qamu kusala. Jika mereka berdiri menuju sholat, mereka berdiri dengan aras-arasan, males-malesan. Hati-hati, kita ini kalau ada azan kok nopo? Kok males, kok gapah, atau lu kok wis sholat wis azan. Nah ini hati-hati, mungkin sifat-sifat munafik ada di dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Coba itu nanti dikoreksi dari diri kita masing-masing. Diopiai konco-koncone kon sholat gak mau sholat atau males-malesan santai masih ada waktu kok hati-hati betul hati-hati. Warabi'ah ini semoga kita masuk yang keempat ini. Warabi'ah tabaqatun qabiluha. Orang yang keempat, golongan yang keempat terhadap sholat adalah orang-orang yang mau menerima sholat, mau menerima wa hum yura'unaha fi awqatiha bi syara'itiha, dan mereka menjaganya, melaksanakan tepat waktu, ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Siapa ini? Contohnya wara'suhum al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pimpinannya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini orang-orang yang semoga saja kita bisa masuk dalam kategori ini. Tapi ingat, kemarin kita sampaikan iqamatus shalah, mendirikan sholat itu bukan hanya sekedar jungklat-jungklit Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, tidak, tapi juga menjaga sifat-sifat yang zahir dan juga sifat-sifat yang batin. Kalau zahirnya harus Allahu Akbar, suci dan lain-lain, batinnya madhep Gusti Allah tah boten, ikhlas apa tidak. Bahkan saya sampaikan, jadi imam Masjid Agung itu susah, menjaga keikhlasan itu susah. Alhamdulillah hari ini ikhlas saya, ini suara habis ikhlas saya ya. Insya Allah ikhlas. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar iqamatus shalah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda sholat masih grundel, masih hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka belum termasuk orang yang keempat ini. Karena orang yang keempat ini ada azan seneng, ada jamaah seneng, ada masjid seneng. Kita mungkin seneng ada masjid, kalau pas perjalanan panjang, ada masjid nih, bisa pipis ya. Senengnya karena mau pipis. Enggak, kalau Rasulullah dan orang-orang seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika mereka melihat ada masjid senang sekali. Qulubuhum muta'alliqatun bil masajid, hati mereka nyambung dengan masjid. Makanya mereka itu masya Allah iktikafnya pol-polan. Kalau di Timur Tengah, Yaman, Saudi dan lain-lain, di malam-malamnya Ramadan itu ada iktikaf, iktikaf. Kalau kita iktikafnya kan seperti sekarang iktikaf, setelah itu terus tidak iktikaf lagi. Mereka enggak, iktikafnya itu dari malam sampai ke malam lagi terus sampai akhir Ramadan. Masya Allah, muta'alliqatun bil masajid, hati mereka senang dengan adanya masjid. Begitu juga kalau ada azan, Masya Allah, Kanjeng Nabi itu kalau ngendikan, ya Bilal arihna, wahai Bilal, senangkan hati kami dengan suara azanmu. Masya Allah, suara azan dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka jadi itu kita harus pinter-pinter nih memposisikan hati, memposisikan diri, jangan sampai turun ke nomor 3 yaitu orang-orang munafik, atau turun ke nomor 2 yaitu orang-orang yang menerima konsep sholat tapi tidak mau melaksanakannya, atau na'udzubillah sama sekali tidak mau sholat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh keberuntungan, kebahagiaan orang-orang yang mukmin yang mana ketika mereka sholat itu khusyuk, hatinya ya khusyuk, zahirnya juga khusyuk. Kalau kita sholat masih
pikirannya belayang-belayang niku dereng khusyuk. Lalu apa yang dijanjikan oleh Allah? Ulaika humul warithun, mereka lah orang-orang yang berhak mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, orang-orang yang berhak mewarisi, mendapatkan warisan berupa surga firdaus, di surga nanti selama lama-lamanya. Bon. Lalu kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Kalau kita masih ingat peristiwa diwajibkannya sholat 5 waktu untuk Kanjeng Nabi dan umatnya itu di malam Lailatul Mi'raj, ya, Lailatul Isra wal Mi'raj 27 Rajab. Kenapa ditaruh di malam itu? Kenapa enggak 12 Maulid? Kenapa bukan di malam bulan Ramadan? Di sini disebutkan qala Muqatil kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Makkah raka'ataini bil ghadah wa raka'ataini bil isya. Dahulu sebelum sholat 5 waktu, Kanjeng Nabi itu sholat 2 rakaat ketika waktu pagi, 2 rakaat ketika waktu malam. Lalu kemudian falamma urija bihi ilas sama umira bis shalawatil khamsi. Lalu kemudian Kanjeng Nabi diangkat Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Kanjeng Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Lah kenapa diwajibkannya pada malam Lailatul Mi'raj? Disebutkan di dalam sini li'annal mi'raja afdalul awqat wa asyraful halat wa a'azzul munajat. Ketika itu malam Mi'raj 27 Rajab itu adalah malam yang paling mulia. Kenapa? Kenapa paling mulia? Kok bukan Ramadan, kok bukan bukan Dzulhijjah ya. Kenapa? Karena perjalanannya itu malam hari. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala banyak turun ketika malam hari. Makanya dipilihkan waktu terbaik yaitu tengah malam ke atas. Nah, karena malam perjalanannya itu tengah-tengah malam, maka Kanjeng Nabi menerima perintah sholat 5 waktu pada waktu itu. Lalu kemudian wassolatu ba'dal iman afdalut ta'at wa fit ta'abbud ahsanul hayat. Sementara sholat merupakan ibadah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah terbaik, waktu terbaik, gabungkan. Nah gitu loh, ibadah terbaik, waktu terbaik digabungkan. Makanya Kanjeng Nabi menerima perintah sholat 5 waktu itu di malam 27 Rajab, yang mana Mi'rajnya itu benar-benar tengah malam ke atas. Bon. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya kita juga membahas fi dzikri ba'dil hikam, menyebutkan beberapa hikmah-hikmah terkait dengan sholat. Amal hikmah fi fardiyatiha, adapun hikmah diwajibkannya sholat. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma usriya bihi syahada malakutas samawati bi asriha wa ibadati sukkaniha minal malaikah. Ketika Kanjeng Nabi melakukan perjalanan Isra adalah perjalanan malam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Lah, tengah-tengah Kanjeng Nabi Isra itu syahada malakutas samawat. Kanjeng Nabi itu melihat fenomena-fenomena yang luar biasa yang berkaitan dengan para malaikat. Semuanya dilihat. Wa ibadati sukkaniha, dan cara beribadahnya para malaikat. Akhirnya Kanjeng Nabi melihat, heran, wah luar biasa ya. Malaikat itu ada yang sujud terus, ada yang berdiri terus, ada yang rukuk terus. Maka Kanjeng Nabi fastaktaroha ghibtatan. Kanjeng Nabi pengen itu ibadah-ibadahnya malaikat itu mau diambil sama Rasulullah, mau diajarkan kepada umatnya. Nah gitu. Fajama'allahu lahu fis shalawatil khamsi. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika melihat Kanjeng Nabi kepengen bahwasanya ibadahnya malaikat bisa dirasakan beliau dan umatnya, Allah Subhanahu wa taala membuat konsep yang namanya sholat. Makanya kalau kita ini sholat berdiri, itu ya podo malaikat sing berdiri. Ruko itu sama dengan malaikat yang ruko. Sujud juga sama dengan malaikat yang sujud. Jadi kita ini bisa lebih keren daripada
Malaikat. Karena malaikat perintahnya cuma satu, kamu sujud. Ya mulai diciptakan sampai kiamat sujud. Kamu berdiri, mulai diciptakan sampai kiamat berdiri. Kita Masya Allah ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada tahiyatnya. Makanya fa'atallahu subhanahu wa ta'ala ujura ibadati ahli samawat li ummatihi idza aqamu bis shalawatil khamsi. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemurahan kepada umatnya Kanjeng Nabi. Apa? Ketika umatnya Kanjeng Nabi mau mendirikan sholat 5 waktu, maka pahala yang didapat oleh umatnya Kanjeng Nabi sama dengan pahala seluruh para malaikat. Lah koyok ngene endahe, kok ije ana wong sing ora gelem salat. Ya, padahal itu sampai kiamat loh itu mereka. Kita kan enggak 5 waktu dan itu lebih keren kita. Lebih keren kita. Masya Allah. Makanya kita itu umat yang marhumah, umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kenapa hikmahnya dibikin 5 waktu? Kok enggak 6 waktu, 10 waktu, 50 waktu? Tentunya kalau 50 waktu kita nggak kuat ya, nggak kober katoan, nggak kober adus, nggak kober sinau. Ya. Tapi 5 waktu. Kenapa 5 waktu? Di sini disebutkan annaha kanat mutafarriqatan fil umamis sabiqah. Dahulu salat 5 waktu ini terbagi-bagi di umat-umat yang dahulu. Ada yang umat hanya salatnya subuh tok, ada yang umat yang hanya salatnya zuhur tok, ada yang maghrib tok dan lain-lain. Maka fajama'aha subhanahu li nabiyhi wa ummatihi li'annahu sallallahu alaihi wasallam majma'ul fadaili kulliha dunyan wa ukhra. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ambilkan waktu-waktu terbaik umat-umat terdahulu, sholat 5 waktu dikumpulkan untuk Kanjeng Nabi dan umatnya. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi adalah Nabi terfavorit, kekasih yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Begitu juga wa ummatuhu min bainil umami kadzalik. Begitu juga umatnya Kanjeng Nabi. Kita ini umatnya Kanjeng Nabi, otomatis lebih keren daripada umat-umat terdahulu. Makanya ini sholat 5 waktu ini harus kita jaga betul, karena betul-betul Allah pilihkan dari umat-umat terdahulu dikumpulkan kepada kita gitu loh. Jangan sampai dilaksanakan angger-anggeran. Wong ngeknono yo di waktu terbaik, memberikannya diberikan kepada orang terbaik. Dan yang diberikan adalah ibadah terbaik, maka jangan sembarangan. Lalu kemudian qila awwalu man sholal fajar Adam. Dulu dikatakan yang pertama kali sholat fajar atau sholat subuh adalah Nabi Adam. Wa zuhur Ibrahim. Salat zuhur Nabi Ibrahim. Nabi Yunus sholat asar. Nabi Isa sholat maghrib. Nabi Musa sholat Isya. Nah ini nabi-nabi dulu, sholat-sholatnya nabi-nabi dulu dikumpulkan semuanya di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillah. Lalu kemudian kita hikmah yang selanjutnya, dalam perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi didampingi oleh sesosok malaikat yang namanya malaikat Jibril. Kok gak Mikael saja? Kok gak Israel sekalian? Itu Israfil aja yang lagi nganggur kan lumayan tuh. Israfil ngapain nih sekarang? Nganggur kan ya? Nunggu tiup sangkakala. Kok gak itu aja yang nganggur? Di sini disebutkan mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat Jibril untuk menemani para nabi dan para rasul sejak dari Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan awwalu man badara ila sujud Jibril alaihi salam walidzalika kana rafiqal anbiya'i wa khatimahum. Orang yang pertama kali mensegerakan diri untuk sujud di sisi Allah Subhanahu wa taala ya itu adalah malaikat Jibril. Atau orang yang pertama kali sujud kepada Nabi Adam itu adalah malaikat Jibril. Kan di dalam kisahnya nanti di surat Al-Baqarah yang agak setelah ini kan ada pembahasan cerita sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam. Dan itu perintah kan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang pertama kali bersegera untuk sujud adalah malaikat Jibril. Makanya dari situlah kana rafiqal anbiya'i wa khatimahum, menjadi temannya para malaikat dan pelayannya para malaikat. Gitu. Itu alasan pertama.
Alasan yang kedua, dikatakan awwalu man qala subhanallah Jibril. Makhluk yang pertama kali mengucapkan zikir subhanallah, maha suci Allah, itu malaikat Jibril. Kemudian makhluk yang pertama kali mengucapkan alhamdulillah Adam, Nabi Adam alaihi salam. Wa la ilaha illallah Nabi Nuh. Makhluk yang pertama kali mengucapkan la ilaha illallah adalah Nabi Nuh. Kemudian makhluk atau nabi yang pertama kali mengucapkan Allahu Akbar adalah Ibrahim alaihi salam. Dan yang terakhir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita takbiran niku nggih sebenarnya sedang melaksanakan napa? Melaksanakan zikirnya orang-orang yang hebat-hebat. Zikirnya para nabi dan zikirnya malah malaikat. Cuman saat ini cah cilik-cilik digawe karaoke nanti masjid iki wis. Nauzubillah min dzalik. Akan tetapi cerita-cerita yang kita sampaikan terkait ini qalu lakin la aslalahu, tidak ada sanadnya. Hati-hati, cerita-cerita seperti ini hanya untuk pemanis, untuk nopo nggih, menyemangati kita zikirnya biar tambah ikhlas, ibadahnya biar tambah ikhlas. Bon. Lalu kemudian setelah pembahasan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun." Dan orang-orang yang beriman terhadap apapun yang turun sebelum kamu Muhammad. Orang-orang yang beriman mempercayai dengan apapun yang turun kepadamu wahai Muhammad dan turun kepada orang-orang sebelum kamu wahai Muhammad. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan adanya akhirat. Kita harus tahu apakah ayat ini sambung dengan ayat sebelumnya. Disebutkan di sini, manil muradu biqaulihi walladzina yu'minuna fi hadhil ayah. Siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman di dalam ayat ini? Dijawab oleh Syekh Muhammad Amin Al-Harari, yang dimaksud adalah nau'un akhar lil muttaqin, yaitu jenis yang lain dari orang-orang yang bertakwa. Kalau tadi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tiga jenis. Lalu yang di sini walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ini adalah jenis yang lain dari orang-orang muttaqin. Makanya ini pembahasannya beda dengan yang sebelumnya. Fa innaha unzilat fi man kana amana bi Isa wa adrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan khusus untuk orang-orang yang iman dengan Nabi Isa dan juga menangi hidupnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang napa niki? Ahli kitab Nasrani. Makanya orang-orang Nasrani zaman dulu tidak sama dengan orang-orang Nasrani zaman sekarang. Zaman dulu sebelum kanjeng Nabi lahir, itu banyak orang-orang yang istilahnya mereka hatinya itu dekat dengan iman, dekat dengan Islam, dekat dengan kebenaran. Bahkan di dalam riwayat Bukhari dan lain-lainnya seperti Waraqah bin Naufal, ya, itu bahkan menulis buku-buku Injil dengan bahasa Arab itu. Makanya orang-orang yang seperti ini bisa masuk dalam kategori ayat ini. Maka di sini disebutkan ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang iman dengan Nabi Isa dan juga iman menangi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti siapa? Abdullah bin Salam, lalu kemudian Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, lalu kemudian Raja Najasyi dan lain-lain. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan dua kemuliaan. Selain hudan lil muttaqin tadi, mendapatkan kemuliaan ngimani Nabi Isa. Makanya orang ahli kitab itu kalau mau iman, Yahudi dan Nasrani zaman dulu kalau mau percaya dengan kanjeng Nabi, ganjarannya double, Pak. Iya, dia ganjarannya double karena mengimani Nabi sebelum Nabi Muhammad, juga mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan orang-orang seperti kita yang imaninya ya menangi kanjeng Nabi mawon, ya, nggak begitu keren. Makanya mereka sampai dikasih porsi
oleh Allah Subhanahu wa taala pembahasan khusus, ayat khusus tidak disamakan dengan yang lainnya. Maka di sini disebutkan wa amman nau'ul awal fahumul ladzina amanu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min musyrikil Arab li'annahum lam yursal ilaihim ghairuhu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Adapun ayat sebelum ayat ini pembahasannya hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi mereka belum pernah iman dengan Nabi Isa. Benar-benar musyrik lah. Benar-benar musyrik. Makanya saya katakan orang ahli kitab Yahudi Nasrani betul-betul iman dengan Nabi Isa, betul-betul iman dengan Nabi Musa dan lain-lainnya, kemudian kok mau iman dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemuliaannya double. Lalu kemudian limadza ustu'mila fi'lil madhi fi qaulihi unzila ilaika. Di sini disebutkan bahwasanya redaksi yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Unzila ini fi'il madhi mabni majhul. Kalau dalam bahasa Arab artinya kejadian yang sudah kelewat. Unzila ilaika, yang telah diturunkan kepadamu. Padahal Al-Qur'an masih turun tuh. Kenapa pakai unzila ilaika? Kok tidak yunzal? Bukan diturunkan pakai fi'il mudhari'. Di sini disebutkan litanzili ma fi syarafil wuqu'i litahaqquqihi manzilatal waqi'. Karena yang akan turun kepada kanjeng Nabi itu pasti akan turun kepada kanjeng Nabi. Wahyu yang akan dijanjikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi itu pasti turunnya. Ngoten, paham nggih? Kayak gini. Apa namanya? Misal ada pengajian besar seperti kemarin Romo Yai Anwar Zaid di Masjid Agung itu. Kemudian antar panitia kontak-kontakan, udah sampai mana ini? Sudah sampai misalnya sampai di sini jalan Wetan niki ya, atau sampai niki napa Tanggulangin, sudah sampai Tanggulangin, wes teko. Bahasanya wes teko ya. Artinya belum nyampe tapi sudah dipastikan nyampe. Kalau di dalam Alfiyah Ibnu Malik qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, kok gak pakai yakulu, saya yakulu kan gitu kan, padahal belum ditulis tuh kitabnya tapi sudah bilang qala, alias wukuknya atau terjadinya kejadian ini akan dekat dan pasti terjadi. Insya Allah sampean paham lah, ini untuk khusus santri-santri insya Allah. Lalu kemudian anzala yunzilu inzalan, kenapa yang dipakai adalah kata inzal ya? Kok gak pakai kata-kata yang lain? Yang dimaksud inzal di sini adalah wahyu, ma unzila ilaika, yaitu wahyu yang diturunkan kepadamu. Dan ini menunjukkan wahyu itu dari arah atas ke bawah ya? Dari arah atas ke bawah. Nabi siapapun itu menerima wahyu itu dari arah atas ke bawah. Bukan berarti Allah itu di atas, bukan. Karena akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tempat, tidak butuh waktu, kan itu. Qiyamuhu binafsihi, Allah tidak butuh apapun. Tapi wahyu memang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, turunnya dari langit. Kenapa? Yang bawa malaikat Jibril. Yang bawa malaikat Jibril. Malaikat Jibril nggak bakal mungkin manggon tinggi bumi, ngebak inggon. Loh iya, jirimnya saja, jasadnya saja kan membentang itu dari ujung barat ke ujung timur. Makanya malaikat Jibril itu dari langit. Dan lauhil mahfuz, singkatnya nggih, lauhil mahfuz itu ada di atas, bukan di bawah. Makanya ketika malaikat Jibril itu turun membawa wahyu, itu dari langit, bukan dari bawah. Enggak ada wahyu nyumber ke bumi, tidak ada. Yang nyumber dari bumi itu air ya. Yang nyumber dari bumi itu air. Makanya di dalam ayat lain disebutkan nazala bihir ruhul amin. Diturunkan dibawa turun oleh Ruhul Amin. Wahyu ini dibawa turun oleh Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Lalu bagaimana cara turunnya malaikat Jibril menerima wahyunya? Bagaimana? Ada yang mengatakan yatalaqqahal malak min janabihi ta'ala talaqqiyan ruhaniyah. Ketika malaikat Jibril mau membawa wahyu, itu Allah transfer wahyu tersebut dari arah Allah menuju malaikat Jibril, kemudian Jibril dari langit menuju
ke bumi. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi model transfer. Au yahfadha minal lauhil mahfuz, atau malaikat Jibril itu tidak menerima transferan, tapi dia membuka-buka daripada lauhil mahfuz. Dari lauhil mahfuz yang ada di langit dibawa turun ke bumi. Akhirnya pada intinya turun dari arah langit itu menunjukkan kemuliaan, kemuliaan. Bahwasanya ini urusan langit, ini nggak sembarangan, bukan urusannya orang bumi, tapi urusan langit ya itu. Sama seperti halnya iki urusannya presiden, ora dudu urusannya Pak RT misalnya seperti itu. Lalu kemudian alhamdulillah, selain iman kepada apa yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi, wa yu'minuna bima unzila min qablik, dan mereka juga beriman dengan wahyu-wahyu, kitab-kitab yang diturunkan sebelum wahai Muhammad. Ada nabi-nabi sebelumnya Kanjeng Nabi itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu hanya wahyu tidak terbukukan dan ada yang terbukukan. Seperti Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, ini konco-konco gawe Suhuf ini. Ini Suhuf bukan sama dengan para nabi ya, Suhuf dari saya ini. Suhuf, ya, Suhuf Ibrahim wa Musa. Ini diturunkan. Jadi kita ini sebenarnya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala selain mengimani Al-Qur'an yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi, juga harus iman dengan apapun yang pernah diturunkan Allah kepada para nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imannya kita hanya sekedar iman secara gemblengan. Yo tahu Nabi Daud nampa Taurat ya, Nabi Daud. Ini bener ya? Zabur ya, Zabur. Kemudian Nabi Isa, Nabi Musa menerima Taurat, Nabi Isa menerima Injil. Kita harus percaya ada kitab-kitab itu, tapi kita tidak disuruh untuk meneliti isi daripada kitab-kitab tersebut. Apalagi kitab-kitab tersebut sekarang sudah banyak tahrif, sudah banyak perubahan sesuai kepentingan para pendeta. Itu kan sudah disaksikan oleh Al-Quran. Jadi yang kita imani adalah kejadian turunnya wahyu, bukan isi kandungannya harus tahu. Kita tidak dituntut untuk tahu, itu tidak, tapi dituntut untuk mengimani pernah diturunkan kitab-kitab tersebut, wahyu-wahyu tersebut kepada para nabi. Begitu juga Al-Quran kita harus percaya saisi-isinya ya, saisi-isinya kita harus percaya terhadap Al-Quran, tapi kita tidak difardukan ain untuk mengetahui seluruh isi Al-Quran. Apalagi kita bukan bangsa Arab, nahwu sorofe masih belepotan, sorogan masih dredeg ya, ini belum makomnya. Tapi kita disuruh untuk percaya mushaf yang kita pegang ini adalah kalamullah yang turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian percaya kepada kitab-kitab itu caranya bagaimana? Di sini disebutkan ada dua cara. Yang pertama, at-tasdiq anna kullaha min indillah. Kita harus percaya bahwasanya semua kitab tersebut, suhuf-suhuf tersebut, wahyu-wahyu tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan para rasul. Lalu yang kedua, al-imanu bima lam yunsakh min ahkamiha. Dan kita juga harus mengimani terhadap syariat-syariat, ayat-ayat yang belum dimansuh, belum dihapus ketentuannya. Seperti syariat haji. Haji ini bukan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW doang, tapi nabi-nabi dulu sejak Nabi Adam itu haji semua. Haji semua. Makanya kita juga harus percaya, oh ternyata ini bagian daripada syariat wahyu yang pernah juga diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lalu selain percaya kepada apa yang turun kepada Kanjeng Nabi, percaya kepada apa yang turun kepada nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi, begitu juga sifat yang lain, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka meyakini, bukan hanya iman, meyakini adanya akhirat. Akhirat ini adalah lawan kata daripada dunia.
Wa summiyatid dunya dunyan lidunuwiha ay qaribiha minal akhirah. Dunia disebut dengan dunia karena dia dekat dengan akhirat. Dunuwun itu dekat. Dunuwun itu dekat. Makanya dunia disebut dengan dunia karena sangat dekat dengan akhirat. Orang di dunia itu sebentar gitu loh. Orang di dunia itu sebentar. Jangan sampai seperti Qarun, jangan sampai seperti Fir'aun ya. Dunia itu gak selamanya ya, apalagi kalau jomblo gak punya bojo mati ya, siapa yang mau ingat jomblo-jomblo model seperti ini kan gitu kan ya. Makanya dunia itu sebentar saja. Aulidana atiha wa khissatiha, atau dunia itu disebut dengan dunia lidana atiha karena remehnya duniawi. Dunia niku boten bakal dibeto mati. Kekayaan yang kita miliki ya itu bisa jadi bukan kita yang akan menikmati, tapi ahli waris yang akan menikmati. Bahkan belum dinikmati ahli waris sudah menjadi masalah ya enggak? Ya nek sugih itu bokere, na'udzubillah min dzalik. Wa summiyatil akhiratu akhiratan li ta'akhuriha. Sementara akhirat disebut dengan akhirat akhir karena terjadinya atau diselenggarakannya akhirat itu setelah alam dunia gitu loh. Alam dunia. Makanya kita ini boleh untuk gedeneng cari maisha pol-polan itu boleh, sangat dianjurkan di dalam Islam. Tapi nek wayah ngibadah juga harus pol-polan. Ini yang banyak kan enggak ngibadah gas tipis-tipis ya, tapi kalau untuk duniawi gas buanter. ini kurang masuk, ini kurang masuk. Hum yuqinun, mereka berkeyakinan. Jadi bukan hanya beriman, wabil akhirati hum yuqinun, yaitu mereka dengan adanya akhirat yakin adanya akhirat, bukan hanya sekedar iman. Apa itu al yakin? Al iqan itqanul ilmi bi syai'i bi nafsi syakki wa syubhati anhu nadharan wa istidlalan. Yang dinamakan keyakinan adalah engkau tahu sesuatu dengan menghilangkan segala jenis keraguan dalam hatimu berdasarkan dalil dan cara pandang yang benar. Nah, orang-orang seperti kita berarti untuk meyakini adanya akhirat itu harus cari dalil, dan sekarang dalilnya terpampang jelas di depan kita ya. Kuburan sekarang kebak niku yo tudzakirukumul akhirah ya. Mbah Sunan Masya Allah diziarahi terus, itu tudzakirukumul akhirah. Bayangno Mbah Sunan yang berabad-abad lalu meninggalnya, sampai detik ini namanya masih harum diziarahi dan bisa membuat kanan kirinya ekonominya sejahtera. Manfaatnya luar biasa. Lah kita ini kalau mati kira-kira diinget-inget apa dilupa-lupa, atau bahkan wah alhamdulillah cakai mati ya. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Jadi benar bahwasanya yakin itu harus disertai dalil dan pandangan yang benar. Lalu kemudian al-yakin. Ini ada perkataan menarik dari Al-Imam Al-Maraghi. Wa yu'raful yaqinu billahi wal yaumil akhir bi atharihi fil a'mal. Orang kalau sudah yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, yakin terjadinya hari kiamat, itu terlihat ciri-cirinya. Apa? Bi atharihi fil a'mal. Lihat saja amalnya. Orang itu kalau yakin betul dengan Allah, yakin betul dengan adanya hari kiamat, lihat saja amalnya. Faman yashhadu zur, barang siapa yang masih berbohong, sumpah palsu, wa yashrabul khamr, minum minuman keras, wa ya'kul huquqan nas, makan haknya orang lain, yakun imanuhu bihima khoyalan, maka imannya orang yang seperti ini kepada Allah dan hari akhir itu hanya bayangan belaka. Nek ancen bener-bener iman temenan, yakin temenan dengan adanya Allah dan adanya hari akhir, itu tidak akan terjadi hal-hal yang sifatnya mungkar gitu loh. Makanya ini perlu kita koreksi diri kita masing-masing, kita muhasabah. Kira-kira keyakinan kita tuh sampai mana? Kalau seperti Nabi Yusuf, Masya Allah, ketika sudah godaan di depan mata, ya, sudah siap untuk langsung kelihatan abahnya, langsung kelihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru yakin.
Nah ini kira-kira kalau kita maksiat nggak usah ado-ado. Konco-konco pondok ini gitu. Di pondok diharamkan untuk udut, misal. Baru meleng sedikit ke taman sudah udut kok. Loh ini nggak yakin ini berarti. Padahal saya ada, saya dilihat juga bisa. Ini berarti nggak yakin. Makanya orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah dan yakin dengan adanya hari akhir itu perilakunya terlihat. Apakah dia min ahli amali saleh atau min ahli amali su'. Memang dia amal solehnya banyak, bagus perilakunya, ibadahnya jos, maka insya Allah termasuk orang yang memiliki keyakinan tingkat tinggi. Tapi kalau masih ikut tadi di taman berani tapi di pondok gak berani, ya termasuk yakin-yakin yang double mungkin ya istilahnya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian kaifa yuhsalu al-iman 'alal wajhi sahih? Bagaimana cara kita mendapatkan keimanan? Kan tadi tak paido ya. Saiki solusinya bagaimana kita mendapatkan iman dengan cara yang benar. Yang pertama al-bahthu wat ta'ammul fi ma yahtaju ila dzalika. Yang pertama ini otak pakai, ya. Utekmu dipakai, akalmu dipakai, dipikir, oh masya Allah, alhamdulillah detik ini walaupun suara saya serak-serak seperti ini masih bisa menyampaikan, oh alhamdulillah. Coba kalau nggak dikasih kekuatan oleh Allah, mungkin nggak nyuara ini saya. Nah ini termasuk menambah keimanan ya harusnya, ya. Nah, itu termasuk menambah keimanan. Anda hadir di majelis seperti ini, ya, ikut pengajian atau yang di rumah nonton, ya, mengeluarkan kuota internetnya untuk nonton kajian tafsir ini, min ahlil iman insya Allah. Min ahlil iman, karena mau pakai otaknya. Oh daripada kuota internet habis untuk yang tidak-tidak, daripada waktu ini habis untuk hanya sekedar malam mingguan, ya lebih baik saya untuk ibadah. Ini ahli ta'amul. Itu cara yang pertama, pakai otaknya, pakai otaknya. Yang kedua, khabarur rasul ba'da an taquma ad-dalail ala sidqihi fima yuballighu an rabbih. Yang kedua, cerita-cerita riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendikan ada hari akhir, ada hari kiamat, kita wajib percaya. Karena kanjeng Nabi menyampaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah nanya hari kiamat itu kayak apa, kanjeng Nabi repot, nggak usah. Dan jangan berharap untuk bertemu dengan hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Sehebat apapun kamu, kalau ketemu, walaupun ketemu Nabi Isa nanti di akhir zaman, itu tidak keren sama sekali. Karena akhir zaman kok mau kiamat kok mau ketemu Nabi Isa. Saya sih oke nggak mau. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu maqala au khabaru man sami'a minhu bi tariqin la tahtamilu raiban wala syakkan wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ضش الصحب والحمد للإله إلهي في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام.